kenapa di saat pilkada, pilpres kita punya tim survei atau tim analis. Ini giliran COVID nggak ada tuh, nggak ada di TV muncul. Masuk Saya akal. saya pengen jadi relawan COVID. Iya, gua nggak kepikiran tuh. Halo. Hai. Di obrolan warung kopi. Jos Gandos. Kali ini kita beda nih. Jadi kita nggak sama kayak kemarin, kita sambil makan. Karena kemarin kita ngobrol laparan. Kita makan. Terima kasih Pak Sil untuk sponsor kita. Episode kali ini terima kasih Pak Sil. Jadi ini sambil makan siang nih kita nih ya. Sambil makan siang kita ngobrol. Kita mau ngobrolin new normal nih. Widih. Normal. Kan kemarin PSBB ya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin new normal. Kemarin kan udah lagi transisi nih Pak. Ya. New normal dan orang udah beraktivitas nih. Ada yang CFD-an. CFD-an tau ada yang kena 3 orang, beberapa orang yang Oh, juga udah pada mulai masuk kerja ya? Udah. Kayak gini gua udah masuk kerja bulan ini. Pertengahan sih. Nah, maksudnya kita ngomongin dari sisi industri kita pernah bekerja nih Pak. Oke, siap. Gua dari sisi event, lo dari hospitality. Nah, kalau dari Tahu kan hospitality? tahu nggak lu sebenarnya? Nah, bukan yang rumah sakit cuy. Iya. Industri apa ya? Services ya? Ya, servis dan Pelayanan, jasa. Jadi Resto, hotel, hotel. rumah sakit. Nah, dari Itu sisi juga new termasuk. normalnya kan kalau dari event sih gua sempet tuh Pak, pas awal-awal Covid ada undangan dari Kemenparekraf bilang udah deh, bukan undangan sih, kayak suruh ngisi kuesioner gitu lah. Udah deh, event ini kayaknya mungkin sampai Desember jika tidak ada perbaikan jumlah Covid virtual aja. Jadi gua disuruh virtual tuh sambil makan ya. Doi. Nah, kalau disuruh virtual lah. Cuma kemarin gua ada berita Pak dari Tempo apa dari Detik gitu. Katanya boleh dari Terawan mengizinkan konser, tapi suruh duduk. Oke. Anjing lama bilang konser duduk. Konser duduk, bener. Kayak nonton wayang. Iya makanya. Kalau lu nonton pang gimana? Iya. Nggak mungkin dong. Musiknya keras, dadak datang udah rambut mohak, duduk diem ya kan? Nggak mungkin menurut gua nggak akan berhasil gitu. Nah, Betul. menurut gua kayaknya mungkin harus ada protokol lain yang misalnya gua nggak tahu ya pada disket atau enggak. Gua sih dari dulu sih menyuarakan sih soalnya pas lagi awal Covid tuh gua bilang izinin kami event, tapi buat peraturannya sesusah mungkin nggak apa-apa, gua bilang gitu. Maksud gua makan Enak lu? Enak nih. enak. Nggak disponsorin sih, belum. Belum. Makasih Pak Sel. Tampil aja pokoknya. Nah, gue bilang sesusah mungkin nggak apa-apa, tapi yang sesuai sama kebutuhannya. Misal konser disesuaiin, beda dong sama preskon gitu. Iya makanya hal-hal kayak gitu sih. Cuma gue belum baca detailnya sih, dan gue udah lama nggak nongkrong. Kalau dari hospitality gimana? Enggak, karena kan kayak banyak teman-teman kita juga lah ya kan. Dunia pariwisata, hotel, resto, sempat juga himbauan tutup. Udah. Ya kan? Ya dibilang miris. Bukan himbauan, udah pada tutup. Iya, jadi kan karena kan himbauan diwajibkan untuk boleh beroperasi ibaratnya. Tapi ya gimana dari sisi manajemen juga nggak ada pemasukan segala macam, bingung juga. Nah, ya kan yang kemarin kan sempat yang WFH kan. Iya. Nah kalau kami sebagai pegawai hotel sama resto, apa yang mau Nggak di bisa. WFH? Nggak bisa. Karena experience kan yang Ya. diterima. Dan kami kan harus menerima tamu atau customer. Sementara yang nginep nggak ada. Dan resto rata-rata di hampir semua hotel Jakarta itu close. Hampir rata-rata Tapi kan F&B. bisa GoFood Gojek nggak Nggak nolong. bisa. Nah akhirnya
Dari pengalaman teman-teman gue juga rata-rata hotel only room, jadi cuman yang boleh nginep doang. Nah, sampai detik ini yang gue update juga dari teman-teman gue yang di Jakarta, rata-rata tetap only room, rata-rata. Oh gitu. Untuk dunia F&B-nya masih belum berjalan, ya pasti kan mereka mikirin Oh berarti bisnisnya. berarti ada karyawan yang masuk cuma yang ngurusin room doang ya? Enggak, jadi gini, contoh kayak temen gua yang di hotel Mandarin, ya. Nah, dia tetap ada F&B-nya, tapi yang room service, misalkan, yang buat nganter makanan tuh. Ya. Nah, dan itu pun masuk, jadi dibagi-bagi. Misalkan dalam 1 minggu cuma 2 kali, 1 minggu 3 kali, dan semua diberdayakan sama hotel sih rata-rata. Contoh nih, kalau lo ada yang kerja di hotel atau resto, misalkan kita sebagai server atau bagian servis, nah pihak hotel ini ya udah deh, karena kamu kerjanya bagus segala macam ataupun kita membutuhkan, bisa jadi security. Hah? Bisa jadi. Serius? Karena kan rata-rata kalau security itu outsourcing. Ya. Jadi diberdayakan sebagai security. Ini cerita teman gua ya. Nah, terus misalkan bisa juga jadi valet. Jadi bagaimana caranya mengisi lahan-lahan kosong, tapi apa ya? Jadi outsource-nya yang di diberdayakan ya karyawan situ gitu. Ya memang dampaknya parah sih, dampaknya parah untuk dunia bisnis F&B. Ya F&B itu parah. Mau perusahaan besar pun pasti akan mengalami, bilangnya rugi, pasti. Dunia makanan tuh rugi. Jadi yang tadi lu bilang yang outsource itu dikeluarin sama Pak, ada salah satu startup lah ya, gue ngobrol sama temen gue kerja di situ. By the way pedas juga ya? Iya pedas aja, makanya gue minum. Gue enggak. Oh lo challenge yang minum sampai kelar ya. Nah, temen gue di startup lah, dikeluarin semua outsource, tapi yang jadi karyawan enggak, dipertahankan gaji full, dihilangin Pak outsource-nya. Gila nggak? Maksudnya, wah gila, ya saking begitunya gitu. Karena kan kalau karyawan tetap kan nggak bisa asal dikeluarin kan, tapi kalau outsource kan tetap pasti. Iya, jadi ada yang kayak gitu Pak, gitu. Memang gini, beberapa temen gue juga bersyukur, dalam arti bersyukurnya ada yang kena PHK, ada juga yang enggak tapi WFH, gitu loh. Nah makanya dampak COVID ini memang cukup dahsyat. Nah, gue nggak tahu sekarang new normal, tapi kalau menurut gue, new normal ini malah juga ngebangkitin tuh virus bangun lagi. Jadi berita-berita COVID udah reda. Ya. Kemarin ditimpa isu sama si Ferdian Palengka tuh, terus sampah. Iya, ngomongin sampah, terus tambah lagi bintang Emon. Kan semua udah jadi gosip, ya kan? Gosip. Kan di Amerika juga kan. Di Amerika juga. Belum lagi tuh yang buat mak-mak demen tuh, ya kan? Si Krisdayanti, ya kan? Ya kan? Jadi ketutup tuh semua berita COVID gara-gara gosip-gosip nggak jelas tuh. Nah, gue sih sebenarnya senang-senang aja. Jadi kagak setiap hari nontonin orang COVID mulu, pusing malah nontonin gosip dah jadinya. Tapi sekarang new normal, kandas, gokil kandas mah bro. Kereta padat. Udah ngapain belum? Udah gua kemarin naik kereta dari Bojong ke Depok. Tapi protokol kesehatannya ini nggak dijalankan nggak sama PT KAI? Mall, alat transportasi, protokol kesehatan dijalankan. Dijalankan, alhamdulillah dong berarti. Cek suhu, minimal. hand sanitizer, udah gitu sih rata-rata gitu doang. Tapi maksud gua, apakah emang cuma itu? Iya, apakah itu menjamin nggak menyebar lagi tuh virus? Gua nggak tahu. Tapi faktanya di Jakarta ataupun beberapa daerah, kemarin sempat Ridwan Kamil nge-share juga, ratingnya tuh jadi nggak menurun gitu semenjak new normal ini. Bahkan kan PSBB di Jawa Barat transisi. Iya transisi. Tapi kan tetap
klaim new normal tuh udah Wah. kemana-mana. New normal, semua aktivitas sekarang dijalankan. Ya gue seneng. Aktivitas dijalankan gue seneng. Cuman ya gue nggak ngerti juga untuk bahaya kesehatan. Nah disinilah si malakamanya bro. Ya itu emang. Lu nggak gerak, lu nggak makan. Iya. Lu gerak, lu sakit. Sakit. Nah lu pilih mana ya? Ya bener, nggak kayak gitu ya. Lu milih dah. Balik kata kayak judulnya dono kanan kiri. Oke. Nggak oke dia memang. Kanan kiri oke judulnya kadir doyok. Oh iya. Maju kena mundur kena. Iya betul. Makanya gue new normal gue seneng. Gue seneng jujur ya, gue seneng semua aktivitas orang. Nah sebenarnya new normal ini ya gue balikin lagi sih ke kalian. Karena semua perusahaan udah mulai masuk buka otomatis kehidupan ekonomi yang mudah-mudahan Mulai jalan lagi ya. berubah. Yang tadinya gaji cuman UMR sekarang yang mungkin ada bonus-bonus dikit lah segala macam. Yang tadinya dipotong udah full lagi gitu ibarat katakan. Sekarang juga semua stasiun TV juga udah nayang-nayangin lagi kok. Iya udah syuting lagi gue lihat udah syuting lagi. Iya bingung juga ya si Malakama ya kalau bahasa lo ya. Si Malakama. Tapi sebenarnya kalau gua lebih mengharapkan ini mungkin 2 sampai 3 bulan yang lalu. Sekalian gitu maksudnya. Kalian aja new normal. Kalian. Berarti maksud lo kayak Belanda ya. Belanda kan menerapkan herd immunity tuh. Dia pengennya biar warganya kena semua, yang tua-tua tapi diselamatin. Iya. Ya kan perdebatan juga kan tuh sempat rame tuh. Pas Perdana Menterinya sama siapanya ngomong gitu. Kalau gua gitu. Ya karena sekarang banyak juga sih pertentangan antara COVID bagaimana, apakah konflik segala macam. Tapi kalau dilakukan dari awal herd immunity, rumah sakit kita nggak siap Pak. Karena mungkin butuh waktu 3 bulan ini untuk mempersiapkan protokol kesehatannya dulu Pak. Kalau di Belanda mungkin berani ngomong begitu, ya mereka kesehatannya juga udah self awareness-nya udah kuat Pak gitu. Makanya itu gue lupa lagi kutipan siapa lah. Lupa. Ntar kalau gue ingat waktu itu. Makanya dia bilang sebenarnya di Indonesia ini Ntar gue taruh di bawah loh, siapa kalau tahu. COVID ini tenaga medis banyak yang meninggal itu atau karena bukan sebenarnya bukan pure COVID gitu loh. Bener sih. Oh iya itu yang, juga. Yang lo bilang bahwa tenaga medis ya sekarang gini bro. COVID semua orang merasa dari gue sakit, gue kena COVID, gue ke rumah sakit. Bayangin satu kecamatan ngomong kayak gitu sementara satu kecamatan punya rumah sakit cuma satu. Itu pun RSUD. Bayangin, tiba-tiba yang biasa ngelayani 100 orang per hari, ini jadi 1000 orang. Ya. Ibarat gini bro, lu kerja kantoran, ya, lu cuti seminggu, ya kan? Nah, pas lu masuk, langsung dapat tugas setumpuk. Apa lu nggak stres? Deadline, lu dikasih deadline cuma 3 hari lagi. Sama gitu Nah, ibaratnya kayak gitu. Ya. Lu habis pulang-pulang refreshing nih, udah happy masuk kantor. Selamat pagi bos, pagi bro, pagi sis. Yo pagi. Sehat. Pas dateng, buset. Tugas numpuk 1000 ibaratnya. Ini sama halnya kayak tenaga medis kita. Yang biasanya mempersiapkan 100 orang, jadi 1000 orang. Ibaratnya ya, ibaratnya. Jadi maksudnya 3 bulan ini mungkin mempersiapkan itu kali, maksudnya diperbaikin dulu protokol kesehatannya apa macam. Kalau langsung herd immunity ya kayak tadi lo bilang langsung penuh rumah sakit gitu. Kayak gue bilang sebenarnya sangat apresiasi sama tenaga medis kita, sangat bahkan Harus dong. banyak relawan juga yang membantu. Ya tapi itulah kalau gue secara pribadi sangat amat menyayangkan bahwa kesadaran untuk COVID, gue begini COVID langsung ke rumah sakit. Ya itu sih maksudnya. Jadi
rumah sakit kita ini belum siap untuk menampung 1.000 Langsung orang gitu, gitu ya. ibaratnya gitu. Nah, Yang jadi kemakan tenaga medis ada sampai yang meninggal, mohon maaf, meninggal nah. dibilang COVID. Gua kemarin ngobrol Pak sama temannya bini gua. Ada tetangga yang meninggal gara-garanya leukemia. Tapi disuruh di rumah sakit disuruh tanda tangan Pak bahwa dia kena COVID. Akhirnya kan ditutupin dong. Ya. Lu tau kan yang Ya. bawa jenazah ditutupin segala macam. Akhirnya nggak bisa Ya. disolatin proper secara agama. Padahal kan dia leukemia gitu, gara-gara leukemia. Wah kaget gue pas yang bener lu disuruh tanda tangan gitu. Iya beneran mak maksudnya. Wah gue kaget tuh, berarti bisa jadi angka kematian COVID kita tuh sebenarnya nggak tinggi Pak. Karena yang bukan penyakit dikira penyakit karena mungkin panik atau parno atau apa, kita nggak tahu kan, namanya awal-awal gitu kan, dianggapnya apaan aja COVID aja gitu. Ya makanya, dan gue selalu percaya bahwa selama tidak ada transparansi data-data COVID, menurut gue itu bullshit lah. Makanya dari kemarin banyak teori konspirasi perdatangan tuh banyak. Iya. Di podcastnya Dede, Jaring siapa enggak? Jaring. Abang lo. Jaring segala macam. Oh ngomong jadi kocak Pak. Pokoknya apa ya? Pokoknya ya karena gini, kita kan ngeliat hanya dari media. Jadi sama aja kayak lu ada nonton nih di YouTube nih ya kan? Iya. Kita harus cari informasi referensi lain gitu maksudnya. Nah, kalau gue gini, kenapa di saat pilkada, pilpres kita punya tim survei atau tim analyze? Apa tuh namanya? Yang quick lembaga survei gitu ya kan? Nah, banyak banget relawan atau lembaga survei itu di saat pemilu, quick account, canggih dah, canggih, bener gak sih? Tapi giliran COVID nggak ada tuh, nggak ada di TV muncul. Masuk Saya kepikiran, pengen jadi relawan COVID. Iya, gue nggak kepikiran tuh. Setiap desa gini. Kemana lembaga survei, hei? Iya, bisa aja. Ya ibaratnya gini lah, segelintir giliran anak muda, kan banyak tuh politikus muda. Iya. Saya sudah belusukan bahwa bla 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 nya kan. Siapa tahu yang kejadian kayak temennya temen gua, kayak temennya bini gua, Nah, ada gitu itu 5 bisa orang. di blow up. Nah, giliran COVID, boro-boro. Bener gak sih si A itu meninggal gini? Iya, lembaga survei kemana? Nggak ada. Iya, maksud gua nggak kepikiran itu sama sekali loh, Pak. Ya, gua nggak tahu ada, nggak ada. Tapi gua klaim nggak ada. Maksudnya? Ya gua bilang nggak ada orang yang melakukan itu. Iya, belum kelihatan emang belum kelihatan. Mungkin sepengetahuan lingkungan kita nggak ada. Nggak ada. Atau media yang kita baca tuh nggak ada. Emang nggak ada sih maksudnya. Selain atau mungkin gini juga kali Pak dari pemerintah. Udah yang ngomong satu aja dari juru bicara gugus tugas gitu. Yang lain nggak usah ngomong gitu. Maksudnya biar tidak ada dual persepsi gitu. Tapi berarti kalau kayak gitu pemilu menciptakan persepsi banyak. Ya, ini dong. Iya, betul. Wah itu tujuannya. Tapi nggak tahu juga itu tujuan, cuma maksudnya berarti ada itu kan, karena kalau enggak kan harusnya ada juga dong. Gitu normalnya kan pasti ada juga dong. Makanya gua bilang gua agak-agak setuju masalah konspirasi COVID ini, agak-agak setuju. Ya walaupun yakin bahwa COVID ini ada. Ada penyakit virus tuh ada. Iya dong. Namanya virus penyakit udah ada. Cuman permainan tinggi besarnya angka COVID ini, ya gua pribadi gua nggak tahu. Iya benar. Kita kan tahu karena disebutin 56.000 sekian. Karena gini ya, di tetangga gua juga nggak tahu itu ternyata COVID ya. Wah ada dari sini. Paling ujung dah. Tahu-tahu udah sembuh. Bener lu. Tahu-tahu udah sembuh. Dan dia sembuh, bukannya mati. Nah, meninggal. Ya sehat berarti. Sehat. Gua berarti bersyukur dong. Dia mati. Oh, hari COVID sembuh. Pokoknya di luar COVID. Nggak, tapi kok nggak lu tahu pas lagi di isolasi? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi awal-awal kali itu ya. Apa baru-baru ini? Kalau baru-baru ini kan udah ada gugus tugas per kota, kecamatan udah ada Pak. Ya pokoknya kayak gue bilang gini, sebenarnya
apa yang ada di otak lu itu akan jadi nyata. Udah itu aja. Apa yang ada di pikiran selama ya namanya siapa sih orang yang nggak khawatir ya COVID. Iya, Aduh iya. COVID, bla blunya gitu. Lah, lu apa bedanya di saat lu divonis batuk darah TBC? Nah, kenapa itu kagak lu gembar-gemborin keluarga gua ada yang TBC, bro? Keluarga gua ada yang batuk darah, bro. Tapi di dalam COVID kan namanya isu global ya. Di Karena saat bukan Pak, karena kan gue sebenarnya COVID penularannya mudah banget gitu. Gue bersihin, gue operin ke lu udah kena. lah apa kabar TBC, Mas? Emang TBC sih semudah itu? Semudah ini lah. Ah, gue nggak tahu tuh. Lu browsing. Entah kita browsing ya. Ya. Entah gue cuci tangan dulu. TBC. Gua ngomong sama lu, tularan lu. Maksud sih? Ya. Kok nggak? TBC itu melebihi HIV, bro. Jumlah kematiannya. Bukan cara penularannya. Jadi kok HIV kan susah Pak, lu mesti berhubungan badan, Nah, lu mesti transfusi darah, Hmm. susah. nah iya tadi maksud gua gini, sebenarnya orang pada takut ya lu gini deh, gua HIV atau Iya. AIDS, pasti lu tetap jaga jarak sama gua. Gua pegang begini pasti lu nggak mau. Satu minuman gini padahal nggak nular, pasti lu nggak mau. Iya, lu jangan nyobain, ini kan protokol kesehatan kita harus ikuti apa Enggak, kalau gua gitu pemerintah. kalau gua HIV, Nah, lu pasti join ya. ya nggak mau lah. Nah, Ya walaupun gue juga tahu, iya sih, gue juga tahu bahwa itu tidak nggak nular. nular, Tapi lu bakal mau kan? kecuali lo darah lo masukin sini Nah. gitu kan baru nular. Tapi tetap join nggak bakal mau. Padahal TBC lebih mudah, lebih ngeri. Cut dulu ya. Iya, Tangan dulu. cut dulu. Oke, kita cut dulu ya, kita lanjut.